Apa yang dimaksud dengan anak yang memiliki gangguan emosi? Emotional and Behavioral Disorder atau EBD atau gangguan emosional perilaku mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seseorang individu di sekolah sangat berbeda dari normal-normal anak lain yang umumnya diterima sesuai dengan usia, etnis, atau budaya yang mempengaruhi secara berbeda kinerja pendidikan di wilayah seperti perawatan, hubungan sosial, penyesuaian pribadi, kemajuan akademis, perilaku di ruang kelas, atau penyesuaian terhadap pekerjaan. Ada dua ciri khas kondisi emosi dan perilaku antara lain. 1. Tingkah laku yang sangat ekstrim dan bukan hanya berbeda dengan tingkah laku anak lainnya. 2. Suatu problem emosi dan tingkah perilaku yang kronis yang tidak muncul secara langsung. Apa yang dimaksud dengan anak yang memiliki gangguan depresi? Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyataannya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri. Pendapat lain mengatakan bahwa depresi adalah suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh defisiensi relatif salah satu atau beberapa aminergik neurotransmitter pada sinaps neuron di susun saraf pusat terutama pada sistem limbik. Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif adanya penderitaan berat. Mood adalah keadaan emosional internal yang meresap dari seseorang dan bukan efek, yaitu ekspresi dari isi emosional saat itu. Apa yang dimaksud dengan anak yang memiliki tantrum? Tantrum adalah masalah perilaku yang umum dialami oleh anak-anak prasekolah yang mengekspresikan keamarahan mereka dengan tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak, dan biasanya menahan nafas. Tantrum adalah sifat alamiah, terutama pada anak yang belum bisa menggunakan kata dalam mengungkapkan rasa frustasi mereka. Suatu ledakan emosi kuat sekali disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakan kedua kaki dan tangan ke lantai atau tanah. Tantrum biasanya terjadi pada anak yang aktif dengan energi berlimpah. Penyebab terjadinya tantrum. Penyebab terjadinya tantrum, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tantrum pada anak, seperti terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu, adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya sedang lapar, ketidakmampuan anak mengungkapkan atau mengkomunikasikan diri dan keinginannya sehingga orang tua merespon tidak sesuai dengan keinginan anak. Pola asuh orang tua yang tidak konsisten juga salah satu penyebab tantrum, termasuk jika orang tua terlalu membanyakan atau terlalu menelantarkan anak. Saat anak mengalami stres, perasaan tidak aman, dan ketidaknyamanan juga dapat memicu terjadinya tantrum. Bentuk-bentuk perilaku tantrum. Bentuk-bentuk perilaku tantrum memiliki 3 tahapan, yakni tahap pemicu atau trigger, kedua tahap respon, dan yang ketiga adalah tahap pembentukan.